Bab 93. Warnia mengatakan yang sebenarnya. Dia merasa bahwa ketua baru Evergrande Group tidak terduga. Anda dapat membeli grup ratusan miliar sesuka hati tanpa muncul. Dapat dilihat bahwa industri mereka sama sekali bukan hanya grup Evergrande. Sebaliknya, keluarga Song memang sedikit kurang menarik. Namun, dia tidak tahu bahwa ketua Evergrande Group yang selalu ingin berteman dengannya duduk di sebelahnya saat ini. Charlie secara alami juga sangat rendah hati, dan dengan santai menggemakan beberapa kalimat, tetapi tidak pernah mengungkapkan informasi apapun. Mobil Warnia melaju kencang dan mantap. Segera, mobil itu melaju ke halaman kecil di tepi sungai. Halaman kecil ini terpencil dan elegan, dengan penampilan yang sederhana dan bersahaja, tetapi di dalamnya ada kota air besar. Jembatan kecil dan air yang mengalir, taman yang elegan, pavilion, baris demi baris. Setelah parkir, seseorang secara khusus menyambut keduanya untuk memasuki pintu. Pergi melalui halaman dan masuk ke lobi. Di aula berdekorasi gaya Cina, ada meja bundar dari kayu mahoni, di samping meja ada beberapa kursi Grandmaster. Melihat keduanya masuk, tuan tua berambut putih berdiri dan menyapa Warnia, "Nona, kamu di sini." Warnia tampak sedikit malu dan mengangguk dan berkata, "Ki tua, mengapa kamu di sini juga?" Tuan tua tersenyum sedikit dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda akan datang, jadi saya di sini untuk mengurusnya." Warnia mengangguk dan memperkenalkan Charlie, "Ki selalu menjadi penilai keluarga Song kami. Dia dikirim oleh keluarga, jadi dia harus takut membuat kesalahan." Charlie mengangguk. Dia masih terlalu muda, dan keluarga Song tidak khawatir. Old Ki melirik Charlie, wajahnya sedikit menghina, dan berkata, "Ini penilai yang diundang oleh yang tertua. Masih sangat muda, apakah kamu sudah belajar penilaian?" Di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan kulit biru mencibir dan berkata, "Mencari anak laki-laki berbulu seperti itu untuk memegang tangannya. Apakah tidak ada seorang pun di keluarga Song? Apakah Anda ingin saya meminjamkan Anda beberapa penilai?" Hahaha. Wajah Warnia menjadi dingin, dan dia berkata, "Tai Laili, ini Bukit Aurous, bukan Hai Chengmu. Ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini." Tai Lai mengangkat bahu, dan berkata dengan acuh tak acuh, gadis kecil dari keluarga Song itu pemarah. "Oke," seorang pria parubaya yang duduk di sebelah timur meja bundar mengerutkan kening. "Ini semua untuk bisnis, bukan untuk pertengkaran, semua tenang. Dan anak muda ini, mari kita duduk bersama." Warnia mendengus sebelum duduk perlahan. Charlie juga mengambil tempat duduk, lalu Warnia bersandar di telinganya dan berbisik, "Orang yang sebelumnya bernama Tai Lai adalah orang terkaya di Hai Cheng. Di sebelahnya adalah Kuo Ming, seorang guru Feng Shui yang sangat kuat. Orang yang baru saja berbicara adalah Qin Gang, kepala keluarga Qin di Aurous Hill, keluarga mereka adalah yang terdekat." Charlie hanya memperhatikan bahwa Tai Lai sedang duduk di sebelah tuan tua dengan setelan biru kehijauan Thompson. Tuan tua itu penuh dengan rambut perak dan memiliki rasa keabadian. Dia terus menutup matanya, memancarkan suasana yang tidak boleh didekati oleh siapapun. Dia bahkan belum membuka matanya setelah mereka berdua tiba. Berbicara tentang ini, Warnia tutup mulut. Meskipun Charlie sedikit penasaran di dalam hatinya, dia tidak bisa bertanya lagi. Setelah semua orang duduk di sisi lain meja, seorang pria gemuk dengan pakaian mewah tersenyum dan berkata, "Karena pertengkaran sudah selesai, ayo cepat lihat barangnya. Anda semua adalah keluarga besar. Masalahnya, tidak perlu berjuang terlalu lama." Qin Gang mendengus dingin, dan berkata, "Selama hal ini benar-benar seperti apa yang Anda katakan, itu dapat menyesuaikan Feng Shui, tenang dan berkonsentrasi, saya benar-benar tidak peduli tentang miliar diri." Bab 94. Pria gemuk itu meliriknya sebelum meletakkan kotak kayu sederhana di atas meja. Di dalam kotak itu ada sepotong batu giok merah bercahaya darah, dengan gaya kuno. Begitu dikeluarkan, semua orang merasa bahwa aula itu dipenuhi dengan suasana hangat. Mata Qin Gang tiba-tiba menyala. Warnia berbalik dan bertanya pada penatua Ki tua, "Apa pendapatmu tentang giok ini?" Penatua Ki menatap sejenak dan mengangguk, "Seharusnya tidak ada masalah. Itu adalah batu giok berdarah dari sebelum dinasti Thompson, dan pada pandangan pertama, dapat dilihat bahwa seorang biksu yang baik telah membudidayakannya untuk waktu yang lama." Warnia mengangguk, lalu berbalik untuk bertanya pada Charlie, "Bagaimana menurutmu, Tuan Charlie?"
Charlie meringkuk mulutnya dengan jijik dan berkata, palsu. Old Ki mendengus dan memarahi, kamu begitu muda, yang memberimu keberanian untuk memfitnah di depan begitu banyak orang. Guru tua Kuoming di samping Tai Lai juga membuka matanya, melihat, dan bertanya, bolehkah saya memulai? Pria gemuk itu mencibir dengan jijik dan berkata, Emer Kuo, apakah kamu bercanda? Anda tidak mengerti giok? Giok normal tidak bisa dilewati. Potongan saya adalah batu giok berdarah dari dinasti O. Kuoming tertegun sejenak sebelum dia berkata, saya tiba-tiba. Bagaimanapun, dia juga sampai ke tepi batu giok kuno dan mengawasinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya lagi, dan setelah beberapa lama, dia mengangguk dan berkata, jika giok ini berasal dari dinasti O, saya tidak tahu, tapi itu menyesuaikan Feng Shui dan menenangkan pikiran. Ini harus nyata. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati semua orang langsung memanas. Bagi mereka, tidak masalah sejarah apa yang dimiliki giok itu. Yang penting adalah peran apa yang dimiliki giok. Old Ki tersenyum dan berkata, Old Kuo juga orang yang cerdas, tidak seperti mereka yang tidak mampu dan sok. Ketika Warnia mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa pada Charlie. Sepertinya dia masih terlalu muda. Mungkin dia memiliki beberapa prestasi dalam pemulihan peninggalan budaya, tetapi dia masih jauh di belakang orang-orang tua ini dalam mengidentifikasi barang antik. Ketika Charlie melihat ini, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Karena orang-orang ini rela dibodohi, tidak perlu menghentikan mereka. Ketika pria gemuk itu melihat bahwa semua orang telah menyelesaikan penilaiannya, dia menutup kotak itu dan berkata sambil tersenyum, karena barang itu telah dinilai, teman-teman. Apakah sudah waktunya untuk menentukan harga? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Gang memimpin dan berkata, saya akan membayar 100 juta. 130 juta. Tai Lai juga berkata. Melihat Warnia terdiam, pria gendut itu bertanya, di mana Misong? Melihat Warnia ragu-ragu, Tuan Qi buru-buru berbisik di telinganya, Nona, ini pasti harta karun. Nilainya diperkirakan sekitar 300 juta. Jika bisa dimenangkan dengan 200 juta, itu akan menjadi keuntungan tetap. Warnia juga sedikit terguncang di hatinya. Dia menoleh dan melirik Charlie, hanya untuk melihat bahwa pihak lain tampak acuh tak acuh, tidak sedih atau bahagia, dan dia tidak bisa menahan ragu. Old Ki melirik Charlie dengan tatapan dingin. Mengetahui bahwa Warnia dipengaruhi oleh Charlie, dia tidak meminta harga. Dia berkata, tadi, Tuan Charlie mengatakan bahwa giok kuno ini palsu. Saya sangat ingin tahu. Bagaimana dia sampai pada kesimpulan? Mari kita lihat juga metode Tuan Charlie. Jika nanti Charlie berbicara tidak masuk akal, Warnia secara alami akan tahu bahwa kata-kata Charlie salah, dan kemudian dia akan merasa lega untuk menawar. Yang lain dengan jijik berkata, dia tahu apa yang anak kecil, jangan malu datang. Ya, bagaimana mungkin gilirannya untuk berbicara di sini? Jika Anda tidak ingin membelinya, jangan buang waktu semua orang. Mendengarkan ejekan semua orang, Charlie hanya menatap Old Ki dengan penuh minat, dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin ingin aku memberitahu?